warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzi di acara kita podcast Cafe KPI. Di sini kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu Bang Fadel. Apa kabar Bang Fadel? Alhamdulillah sehat. Berbincang-bincang tentang kedepannya kita akan membahas dari pertama dengan menanyakan apa kegiatan Bang Fadel saat ini dan apakah kesibukannya? Ya, baik. Mungkin untuk aktivitas ataupun kesibukan saya pribadi, saya sebagai mahasiswa di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang mana memang prioritas saya sebagai mahasiswa tentu menuntut ilmu yang pertama sekali. Ya. Dan di sisi lain saya juga berpartisipasi dalam ataupun bergabung kepada organisasi-organisasi seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa. Sekarang saya memang berada di KOR ataupun disebut KOR Minaba Dema Fuad. Mungkin itu untuk aktivitas saya. Oke. Kembali ke tema kita untuk pembahasan kedepannya yang lebih hangat kedepannya. Kita akan membahas tentang politik yang melibatkan agama atau agama yang melibatkan politik. Membahas tentang politik dalam agama, tentu banyaknya pro dan kontra terhadap politik tersebut. Di Indonesia terlalu hangat berbincang, apalagi di setiap 5 tahun sekali kita membahas politik, dan pembahasan itu selalu menjadi trending topik di setiap daerah, dan tidak menjadi kalahnya dari daerah-daerah manapun. Kembali dan langsung ke pertanyaan, bagaimana pendapat dari bintang tamu kita Bang Fadel, apakah politik dan agama bisa berjalan dengan beriringan? Ya, mungkin masalah politik dan agama itu sudah kerap terjadi sekali ataupun pembahasannya tidak berhenti ya kan. Dan mengenai politik dan agama memang kerap terjadi pembahasan di sekitar kita, baik itu di lingkungan mahasiswa ataupun daerah ataupun bahkan negara ya kan. Ya. Namun saya pernah mendengar ketika Quraisy Shihab itu tuh diwawancarai ya kan. Dan dia juga mengatakan bahwasanya di Mesir itu presidennya mengatakan bahwasanya agama jika itu dicampurkan dengan politik itu maka politik itu akan rusak gitu. Dan sebaliknya jika politik dikaitkan ataupun digabungkan dengan agama maka agama itu rusak. Tapi ini menggambarkan bahwasanya memang bertolak belakang ya kan. Namun sebahagian politisi memang sebagian politisi dalam kenyataannya tuh memang bertolak belakang gitu, karena agama itu membahas ataupun mengutamakan kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat. Namun kenyataannya sebahagian politisi dalam kenyataannya memang bertolak belakang akan hal itu. Jadi makanya mereka itu mengatakan bahwasanya agama itu tidak bisa dikaitkan dengan politik gitu. Itu pendapat sebahagian, itu stigma negatif itu. Namun itu tergantung persepsi kita. Karena padahal agama dan politik itu tergantung persepsi kita. Jika persepsi kita seperti pemikiran sekuler ini ibaratkan orang-orang yang berpikiran bahwasanya agama dan politik itu tidak bisa dicampurkan. Tapi padahal kan agama dan politik itu bisa dikaitkan, tergantung cara kita mengimplementasikannya. Cara kita mengimplementasikannya ini maksudnya itu tindakan yang kita lakukan seperti apa. Karena jika kita salah ataupun buruk dalam melakukan hal itu maka itu dilarang gitu. Karena memang politik itu harus diutamakan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama. Jadi kalau misalkan kita tuh menggunakan
itu tuh dengan tidak baik itu dilarang. Makanya kita tuh harus berpolitik dengan politik yang baik gitu. Iya. Itu tergantung kita pribadi ya kan. Dan jika dikatakan apakah politik dan agama itu bisa beriringan atau sejalan, tentu bisa gitu. Karena dalam Al-Quran pun ataupun dalam agama Islam, politik itu memang dibahas gitu. Misalkan dalam Al-Quran telah dijelaskan juga bahwasanya dalam surah Al-Maidah itu dikatakan mengenai hukum kan, yang mana memang dalam Al-Quran itu dijelaskan sekali yang berbunyi waman lah yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu tuh beriringan ayat 45 sampai 48 itu memang membahas tentang hukum gitu. Jadi dikembalikan apabila kita menggunakan politik dengan hukum agama, ataupun mungkin dalam dalil itu dikatakan jika kita tidak menggunakan hukum Allah, maka kita itu dikatakan sebagai orang yang zolim, orang yang fasik, bahkan orang yang kufur atas nikmat gitu. Jadi itu memang kalau dikatakan tidak bisa seiringan atau tidak bisa sejalan, itu salah gitu. Padahal memang bisa dikaitkan gitu, tergantung politik apa yang kita gunakan gitu. Ya. Baiklah, mendengar jawabannya kita bisa menyimpulkan politik dapat beriringan dengan agama jika caranya baik, dengan cara yang baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang politisi memanfaatkan agama untuk politik untuk mencapai kekuasaan, dan adakah hukum dan dalilnya? Ya, memang dari pembahasan poin pertama yang kita bahas tadi kan juga sudah saya katakan bahwasanya itu tuh sebahagian politisi dalam kenyataannya memang seperti itu ya kan. Mereka menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi, untuk mendapatkan jabatan, tahta, bahkan posisi mereka di negara ya kan. Jadi dikatakan bagaimana itu hukumnya gitu kan, jika kita memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi kita, tentu ini salah gitu, ini dilarang gitu. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah di juz 2 dikatakan yang berbunyi innallazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar wa la yukallihimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bahwasanya dalam dalil tersebut Allah itu mengatakan sungguh mereka orang-orang yang meniadakan gitu. Maksudnya meniadakan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan berupa Al-Quran, dan mereka memperjualkan dengan harga yang murah. Itu tuh mereka tidak lain, mereka itu hanya memakan untuk perut mereka itu api neraka gitu. Dan Allah pun tidak akan mengajak mereka berkomunikasi, berbicara di hari kiamat. Maka itulah berupa dampak azab yang Allah sangat pedih gitu. Jadi dikatakan kalau misalkan politisi menggunakan agama untuk kepentingan mereka, itu kan sudah jelas hukumnya gitu. Allah pun telah menjelaskan gitu. Kita menggunakan agama, kita memperjualbelikan agama demi kepentingan kita pribadi, ini sangat salah gitu. Jadi mungkin itu penjelasannya. Terima kasih. Penjelasan dari Bang Fadel sangat jelas. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, pandangan Islam terhadap politik yang ada di Indonesia. Ya, kalau memang membahas tentang politik Islam ataupun politik yang ada di negara kita sekarang, itu tuh kita bisa memantau kepada zaman ketika Nabi ataupun Khalifah. Memang ketika masa Nabi itu memang lebih mengutamakan kemaslahatan bersama. Dan misalkan jika ada kemaslahatan sebahagian orang, itu tuh Nabi mengabaikan demi kepentingan kemaslahatan bersama gitu. Contohnya saja gini, ketika Nabi Muhammad SAW itu dalam melaksanakan perjanjian Hudaybiyah, memang itu tuh banyak sekali merugikan umat Islam gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam perjanjian Hudaybiyah itu umat Islam itu mengikuti apa ataupun kehendak orang-orang musyrik Mekkah gitu.
Misalkan seperti ini, ketika Nabi memerintahkan, ketika membuat surat perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi kan memerintahkan tulislah perjanjian itu di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun para musyrik Mekkah ini itu tuh menolak gitu. Bahkan mereka mengatakan mereka tidak setuju gitu. Tapi Nabi mengalah gitu. Nah begitu Nabi ya kan. Nabi mengalah demi kemaslahatan bersama. Memang tujuan Nabi, kepentingan bersama itu lebih utama gitu. Dan dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada tujuh poin ataupun 7 pokok permasalahan ataupun yang memang sangat-sangat merugikan kita. Namun Nabi ikhlas itu. Nabi merelakan karena memang mengutamakan kemaslahatan bersama tadi ya kan. Contohnya jika kita kaitkan kepada tokoh-tokoh Islam yang di Indonesia, ketika di negara kita pun tokoh-tokoh Islam juga seperti itu. Misalkan juga menghapus 7 poin gitu. Jadi itu bisa dikaitkan dengan apa yang dilakukan Nabi pada saat perjanjian Hudaybiyah. Dan jika kita membahas politik di Indonesia, pendapat Islam bagaimana? Jelas nyatanya itu memang kita kan tidak menggunakan hukum Islam gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan hukum Islam, misalkan contoh kecilnya dalam agama pun hal-hal kecil itu dibahas gitu kan, apalagi politik ya kan. Misalkan jika kita mengambil barang orang atau yang disebut merampas ataupun merampok ya kan, itu kan dalam Islam itu hukumnya mereka itu dipotong ya tangan pergelangan tangan kanannya kan. Itu untuk pertama sekali. Jika kedua kalinya mereka mengulang, maka pergelangan kaki kirinya dipotong gitu. Dan selanjutnya kalau misalkan ketiga kalinya mereka masih mengulangi, itu tangan kirinya juga dipotong. Dan terakhir kalau masih yang keempat kalinya dia juga melakukan perampokan, jadi kaki kanannya itu juga dipotong. Jadi selang-seling gitu. Itu kan dalam hukum Islam. Bukan hanya dalam masalah merampok aja ya kan, cuman banyak sekali contohnya kan dalam Islam dengan jika kita memang menggunakan hukum Islam di negara kita ini. Namun kenyataannya kita menggunakan sistem demokrasi Pancasila, bahwasanya kita diatur di undang-undang ya kan. Namun itulah kalau untuk keadaan di negara kita tidak apa ya, bukan di negara kita saja gitu, bahkan di negara-negara lain pun tidak berani menggunakan hukum Islam karena terlalu memang diatur sekali ya kan dalam agama Islam. Jadi memang ketika kalau misalkan kita dalam melaksanakan politik untuk kemaslahatan bersama, kita tuh coba berkaca kepada masa-masa lalu seperti ketika Sayyidina Ali juga mengatakan bahwasanya ketika seseorang ingin menjadi pemimpin, hal yang pertama sekali itu tuh dia tuh harus berbaur dengan masyarakat gitu, dengan orang-orang sekitar. Jadi ketika sudah berbaur dengan masyarakat, mereka calon pemimpin itu menampung inspirasi masyarakat, mengambil hal-hal yang memang untuk kepentingan bersama. Jadi seorang pemimpin itu kata Sayyidina Ali memang harus hendaknya berbaur ke lingkungan masyarakat terlebih dahulu gitu. Jadi memang ketika kita ingin menjadi pemimpin harus mementingkan kepentingan bersama. Dalam bahasa Arab pun masalah pemimpin ini kan sudah dikatakan dalam kata amir gitu. Amir ini jika dalam bahasa Arab maksudnya itu artinya diperintah dan memerintahkan gitu. Jadi pemimpin itu diperintahkan untuk memenuhi kepentingan umat, kepentingan bersama, dan memerintah masyarakat mengikuti apa yang diperintahnya gitu. Jadi begitu. Mungkin kalau dikatakan pendapat Islam mengenai politik di Indonesia, saya rasa masih belum dikatakan hukum Islam tegak di negara kita ini. Tapi sangat disayangkan ya kan. Cuman kalau bisa ditegakkan pasti negara kita ini aman gitu. Kita itu pasti hidup dengan keadaan yang sangat tenang gitu, karena dalam masalah pemilihan pemimpin ini tergantung kepada kita sendiri gitu. Jika kita buruk, karena pemimpin ini adalah cerminan dari masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan masyarakatnya
berperilaku ataupun melakukan hal-hal yang buruk, yang salah, maka kita akan juga mendapatkan pemimpin seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai masyarakat, rakyat, tentu kalau misalkan kita memang baik, tentu insya Allah itu pemimpin kita juga baik gitu. Jadi menurut saya pandangan Islam itu dalam negara kita, dalam politik pun bisa dikatakan bertolak belakang gitu, karena belum 100% menegakkan hukum yang ada di Islam gitu di negara kita ini. Mendengar penjelasan dari Bang Fadel sangat jelas ya. Sangat jelas Islam di Indonesia dan politik itu sangat minim, sangat jauh dari kata sempurna. Mungkin ada sebagian daerah ada yang menerapkan, ada yang tidak. Itu pun hanya sebagian kecil, itu pun tidak banyak gitu. Karena waktu yang memutuskan kita hari ini, mungkin kita tutup perbincangan dengan Bang Fadel. Terima kasih Bang Fadel sudah hadir di podcast kami. Sama-sama. Semoga sehat, kedepannya dilancarkan segala urusannya dan segera lulus dan mendapatkan gelar di kampus kita ini. Amin. Baiklah, saya Ananda Fauzi dan tamu kami Bang Fadel mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.